Cendana atau Santalum albumlin atau East Indian Sandalwood sejak lama dikenal sebagai komoditi yang mahal dan mewah. Cendana dikenal sebagai the king of plant perfume. Di samping sebagai bahan baku utama pembuatan parfum, minyak cendana dapat digunakan untuk bahan kosmetik dan obat-obatan. Cendana selama ini dikenal merupakan tanaman yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memang dulu cendana banyak dijumpai di Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Alor, Pulau Solor, Wetar, Rote, dan pulau kecil lainnya. Eksploitasi yang dilakukan sejak abad ketiga tanpa dibarengi upaya pelestarian telah menjadikan cendana sebagai tanaman yang langka. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources pada tahun 2004 memasukkan cendana ke dalam daftar merah spesies yang terancam punah. Keberadaan populasi cendana di Indonesia dikhawatirkan mengalami kepunahan karena adanya pemanenan yang melebihi produktivitasnya, sementara upaya penanaman belum menampakkan hasilnya. Cendana yang tumbuh di Indonesia merupakan cendana terbaik di antara jenis santalum yang ada di dunia, di mana cendana di sini menghasilkan minyak sekitar 6% dari kayu terasnya, sementara untuk jenis yang lain seperti Santalum lanceolatum, Santalum spicatum, keduanya itu di Australia itu hanya paling banyak 3%. Untuk potensi pasar cendana sendiri di dunia ini sekitar 4.000 sampai 5.000 ton per tahun. Sementara kebutuhan itu terbesar dipasok oleh negara India sekitar 1.400-an. Jadi sekitar baru 33% dari kebutuhan yang ada. Sementara Indonesia sendiri sejak tahun 99 itu sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi, sehingga praktis kebutuhan kayu cendana sendiri di dunia saat ini masih sangat besar, dan ini merupakan peluang yang menjanjikan untuk pengembangan cendana selanjutnya. Dilihat dari sisi ekonomi, nilai kayu cendana tergolong kayu yang mewah, di mana harga kayu teras cendana ini berkisar antara 270.000 per kilo sampai 300.000 per kilo. Ini merupakan produk kehutanan yang tergolong mahal, sehingga menjadi salah satu pendorong makin maraknya pencurian kayu cendana baik di NTT sendiri maupun di tempat-tempat lain seperti di Gunung Kidul. Kendala yang dihadapi dalam rangka rehabilitasi hutan cendana itu dapat kita bagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah aspek teknis, itu meliputi yang pertama adalah kelangkaan sumber benih, kemudian adalah teknis penanaman cendana sendiri yang merupakan tanaman semi parasit, sehingga dia memerlukan inang. Kemudian yang kendala kedua adalah non teknis, khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa pengelolaan cendana pada masa lalu itu tidak memihak kepada pemilik kayu cendana dalam rangka menikmati hasil kayu cendana tersebut, di mana masyarakat pemilik hanya mendapatkan sekitar 15% dari nilai kayu tersebut, sementara 85% adalah menjadi haknya pemerintah daerah setempat. Meskipun pengaturan tersebut saat ini sudah diperbaiki, namun keinginan masyarakat untuk kembali menanam cendana sampai saat ini masih susah untuk dikembangkan. Melihat kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya penelitian yang terpadu dan terarah, sehingga upaya rehabilitasi cendana dapat berhasil dengan baik. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman melakukan kegiatan penelitian, pembangunan plot konservasi, pembangunan dan evaluasi kebun benih semai dan tegakan benih, penelitian pembiakan vegetatif, penelitian penanggulangan hama dan penyakit,
penelitian keragaman genetik populasi cendana, penelitian silvikultur, kandungan minyak, kajian model kelembagaan atau pengelolaan cendana. Penelitian dilakukan dalam upaya konservasi dan rehabilitasi hutan cendana. Upaya rehabilitasi hutan cendana memerlukan dukungan berupa penyediaan benih yang baik, iptek silvikultur intensif yang memadai, dan dukungan masyarakat yang tinggi. Konservasi ex situ cendana ini dibangun dilatar belakangi oleh keprihatinan kita akan menurunnya jumlah populasi cendana yang drastis di sebaran alamnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari pencurian kayu ilegal, kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun, dan oleh pengembalaan liar. Sementara upaya rehabilitasi belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Salah satu strategi melindungi sebaran cendana yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu dilakukan dibangun plot konservasi ex situ di hutan penelitian Watu Sipat Gunung Kidul. Pada tahun 2002 kita berhasil mengoleksi 14 sebaran alam atau yang kita sebut provenansi. Pada tahun 2003 kita berhasil menambah 3 provenansi. Tahun 2005 kita berhasil menambah 9 provenansi, sehingga sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 kita telah berhasil mengoleksi 22 provenansi. Materi genetik yang berada di plot konservasi ex situ cendana ini diharapkan nantinya dapat digunakan untuk kepentingan program pemuliaan pohon dan penelitian lain yang relevan. Penyediaan benih yang baik dilakukan melalui pembangunan sumber benih dengan serangkaian kegiatan pemulihan pohon yang memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi cendana merupakan jenis yang berdaur panjang. Teknik silvikultur yang sesuai diperlukan untuk menerapkan teknik budidaya yang tepat dan mengoptimalkan potensi genetik yang didapat sehingga produktivitas menjadi meningkat. Dukungan masyarakat yang tinggi sangat diperlukan, mengingat trauma masa lalu, khususnya bagi masyarakat NTT yang disebabkan kebijakan Pemda NTT dalam hal pengelolaan cendana yang kurang berpihak pada masyarakat, khususnya pemilik cendana. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman atau P3HT saat ini telah berhasil mendapatkan teknologi pembiakan cendana melalui teknik kultur jaringan. Dengan teknik ini dapat dihasilkan bibit dengan jumlah tak terbatas. Yang perlu diperhatikan adalah asal induk. Hendaknya diketahui mengingat teknik ini seperti mengkopi induknya. Bila pohon induk kualitasnya jelek, maka kualitas bibitnya juga akan jelek. Di samping itu, jumlah induk yang dijadikan sumber eksplan paling tidak 25 pohon atau klon untuk menghindari variasi genetik yang sempit. Cendana dapat ditanam pada hutan raya. Dengan sistem ini, justru cendana akan tumbuh dengan baik karena sifat semi parasit. Ia akan menempelkan akarnya pada pohon inangnya untuk menyerap unsur N, P, dan asam amino, sementara K dan Ca dapat diserapnya sendiri. Kondisi ideal cendana untuk tumbuh adalah pada ketinggian 50-1200 meter dari permukaan laut, curah hujan 625-1625 mm per tahun, temperatur 10-35 derajat Celcius. Tanah kaya zat besi, kondisi tanah yang optimal yaitu tanah sarang, baik dengan batuan induk kapur atau vulkanik, warna tanah merah sampai coklat. Benih yang baik diambil dari pohon yang berkualitas baik, umurnya lebih dari 20 tahun, dengan cara memanjat ataupun menggoyang batang hingga buahnya jatuh, yang sebelumnya di bawah pohon dibersihkan dan diberi alas plastik.
Ekstraksi biji dilakukan dengan merendam dalam air dingin, diremas-remas hingga daging buah terpisah dari bijinya, lalu dibilas dengan air bersih. Biji yang telah bersih kemudian dikeringkan di tempat yang teduh selama 4-5 hari atau dengan alat pengering pada suhu 40 derajat Celcius sampai kadar air 5-8% dan diberi desinfektan. Benih dimasukkan dalam kantong plastik atau botol kedap udara, kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Dalam kurun waktu 1 tahun, benih masih dapat berkecambah di atas 50%. Pengadaan bibit berasal dari generatif atau biji maupun vegetatif. Bibit dari biji pembuatannya lebih murah dan mudah dibanding dengan vegetatif. Namun sayangnya, untuk mendapatkan biji saat ini sangat sulit, mengingat pohon induk yang dapat dijadikan sumber benih relatif sangat sedikit. Pembuatan bedengan dan penyiapan kantong plastik atau polybag. Cendana termasuk tumbuhan yang semi parasit, sehingga untuk pertumbuhannya memerlukan tanaman inang dalam polybag. Perlakuan benih sebelum ditabur adalah perendaman pada larutan gibberellic acid 0,05% selama 1 jam. Kemudian dicuci dan ditabur pada bedeng tabur. Selain cara tersebut, dapat juga dilakukan dengan perendaman biji selama 12 jam. Penaburan dilakukan pada media tabur dari pasir halus dan steril sedalam 1 cm. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore untuk menjaga kelembaban. Untuk di persemaian cendana, ini cendana dipakai 2 macam inang yang ada di sini. Itu adalah inang dari cabai dan satunya dari kokot. Itu ada sisi keuntungan dan kelemahan masing-masing. Seperti kalau kita memakai cabai itu banyak keuntungannya bila mana dipakai dalam skala pembuatan bibit yang banyak, skala besar, karena kita bisa menyapih cendana dan cabenya dalam jumlah yang banyak. Sementara kalau dengan krokot ini, kalau untuk skala banyak itu memang agak kesulitan, karena untuk membuat inang krokot itu kan harus dipotong-potong kecil-kecil itu, sehingga ini memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi memang itu kendala sendiri. Tetapi ada keuntungannya. Kalau krokot itu memang biayanya lebih murah daripada cabai. Itu adalah keuntungan dan kelemahan. Tapi keduanya memang sangat cocok dipakai di persemaian cendana. Apabila pemberian inangnya itu mengalami keterlambatan, itu pertumbuhan cendananya memang relatif kurang bagus, daunnya menguning karena dia kekurangan unsur N, P, dan K. Setelah 8 bulan di persemaian, bibit siap ditanam di lapangan dengan tinggi 30-50 cm, diameter 0,3-0,5 cm, dan batang telah berkayu. Penanaman diawali dengan kegiatan penyiapan lahan yang meliputi pemilihan lokasi, pembersihan lahan dan pengolahan tanah, pemasangan ajir searah garis kontur, pembuatan lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Pembuatan bibit ke lapangan dilakukan dengan hati-hati agar sistem perakaran tidak terganggu.
penanaman dilaksanakan saat awal musim hujan. Tanaman inang sekunder di lapangan terdiri dari inang jangka menengah, yaitu akasia pilosa, lamtoro, dan turi sebanyak 50%. Inang jangka panjang antara lain johar atau Cassia siamea casuarina junghuniana dan Dalbergia latifolia sebanyak 20%. Jadi untuk menanam cendana di plot konservasi ex situ yang ada di Watu Sipat ini, kita nggak bisa membuka lahan langsung bersih dari semak-semak seperti ini, karena pada awal pertumbuhan cendana yang kita tanam ini masih memerlukan naungan. Nah, adapun turi yang kita tanam sebagai inang itu lebih kepada membantu suplai nutrisi makanan bagi cendana, dan untuk mengurangi panas dari sengatan matahari ini, naungan-naungan inilah yang diperlukan oleh tanaman cendana. Nanti pada umur 3 tahun atau sudah dianggap layak dibuka bibit ini, naungan yang kita pelihara seperti ini pun akan kita bersihkan. Ini adalah plot konservasi ex situ cendana yang kita tanam pada tahun 2002 dan 2003. Tahun 2002 ini kita menanam 14 proponan cendana, dan inilah hasilnya. Plot tanaman yang sudah berumur kurang lebih 3 tahun ini, lalu kita bersihkan tanaman bawahnya. Dari semua yang ditanam di sini, sementara ini yang terbaik itu ada 3 proponan. Yang pertama itu dari Hambala, yang kedua itu dari Karangmojo, proponan lokal, dan yang ketiga dari Waisiga. Saat ini saya sedang berada di lokasi uji keturunan cendana di petak 93 Layan Gunung Kidul. Di sini dilakukan pengujian sejumlah individu dari 40 famili yang berasal dari 3 sebaran alam cendana, dari Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Pulau Alor. Nantinya benih yang dihasilkan dari sini akan digunakan untuk rehabilitasi maupun pengembangan hutan cendana, khususnya di Nusa Tenggara Timur maupun di lokasi lain yang sesuai. Inilah salah satu hasil tanaman kita konservasi cendana tahun 2002. Tanaman ini sudah memiliki tinggi hampir 3 meter, 2,78 2 meter 2,78. Jadi ini banyak orang yang meragukan tentang apakah cendana itu fast growing atau tidak. Tapi satu individu ini dan beberapa lain yang juga hampir rata itu cukup menjadi perhatian. Mengapa umur 3 tahun tanaman cendana ini sudah memiliki tinggi sedemikian? Dan itu yang barangkali menarik untuk diteliti lebih lanjut. Siapa tahu ada jenis cendana tertentu yang memang sebagai fast growing, tidak lagi slow growing. Inilah individu yang memiliki pertumbuhan diameter terbaik. Dari Hambala ini, dari Pulau Sumba, diameter berumur 3 tahun tanaman ini mencapai 2,92 cm atau hampir 3 cm. Sehingga kalau rata-rata area pertumbuhan dalam 3 tahun ini bisa 1 cm 1 tahun. Salah satu kendala kita dalam mengelola tanaman cendana itu, yaitu serangan penyakit yang secara umum kita kenal black widow, walaupun belum ada penelitian yang secara khusus meneliti mengapa cendana ini begitu mudah diserang oleh black widow di plot ini. Karena saya lihat di plot yang lain juga tidak seperti ini. Dulu pernah kita
prediksi tanaman penaunglah yang menjadi mediator atau inang bagi penyakit itu, sehingga masuk dengan mudah ke tanaman pokok cendana. Karena itu setelah dibersihkan, ini kita sedang amati apakah black widow ini kemudian berkurang. Secara bertahap kita pun sudah melakukan pencegahan dan pemberantasan dengan menggunakan berbagai teknik yang sekarang umum dipakai adalah menggunakan pestisida. Tapi sampai sekarang yang kita gunakan itu belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dan ini masih menjadi PR bagi tim cendana bagaimana mencegah berkembang biaknya black widow ini, karena sangat membahayakan. Gejala yang sudah kita alami selama ini adalah setelah serangan dari daun yang penuh begini nanti oleh penyakit ini, tiba-tiba nanti pucuknya kering dan lama-lama daunnya rontok, kemudian tanamannya mati.